Yuk kita tegakkan 5 tertib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Gubernur Provinsi DKI Jakarta, yang kami hormati Direktur Utama BPJS Kesehatan, yang kami hormati Direktur Kepesertaan dan Pemasaran BPJS Kesehatan, yang kami hormati Kepala Divisi Regional 4 BPJS Kesehatan DKI Jakarta, para pejabat pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta hadirin undangan yang kami hormati. Selamat datang kami ucapkan di Balai Rumah Kota Provinsi DKI Jakarta dalam acara penandatanganan kesepakatan bersama antara Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentang cakupan semesta jaminan kesehatan di Provinsi DKI Jakarta pada hari ini 1 September 2016. Dan mengawali acara kita pada siang hari ini, marilah kita simak bersama pembacaan pokok perjanjian kerjasama oleh Kepala Biro Tata Pemerintahan selaku Sekretaris Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Provinsi DKI Jakarta. Kepada yang kami hormati, Ibu Premi Lasari, silakan. Izin Bapak Gubernur. Pokok-pokok kesepakatan bersama antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dengan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tentang cakupan semesta jaminan kesehatan di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Latar belakang bahwa sistem jaminan sosial nasional telah menetapkan pihak pertama sebagai penyelenggara program jaminan sosial kesehatan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan bahwa pihak kedua adalah instansi pemerintah yang salah satu tugasnya memberikan jaminan kesehatan bagi penduduk di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai salah satu kebutuhan dasar hidup layak, dan berkomitmen mendukung pihak pertama untuk memperluas cakupan kepesertaan di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Maksud dan tujuan. Maksud kesepakatan bersama ini adalah sebagai dasar bagi para pihak dalam upaya pencapaian cakupan semesta jaminan kesehatan di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Tujuan kesepakatan bersama ini adalah untuk peningkatan kepesertaan jaminan kesehatan bagi penduduk di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Ruang lingkup kesepakatan bersama ini yaitu A. Peserta pekerja bukan penerima upah kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 yang menunggak iuran dan memiliki KTP serta kartu keluarga Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta menjadi peserta program jaminan kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. B. Peserta baru yang memiliki KTP dan kartu keluarga Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta mendaftar sebagai peserta pekerja bukan penerima upah di kelas 3 secara otomatis didaftarkan sebagai penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. C. Peserta
berdomisili di wilayah Provinsi DKI Jakarta untuk mendaftarkan dirinya, pekerja, dan anggota keluarganya menjadi peserta JKN-KIS. Pelaksanaan kesepakatan bersama. Para pihak sepakat bahwa sebagai pelaksanaan kesepakatan bersama ini akan ditindaklanjuti dengan membuat perjanjian kerjasama. 2. Pihak pertama menunjuk Kepala Divisi Regional 4 dan pihak kedua menunjuk Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dan atau Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sesuai dengan kewenangannya untuk menandatangani perjanjian kerjasama. Selesai. Selanjutnya sambutan Direktur Utama BPJS Kesehatan kepada yang kami hormati Bapak Fahmi Idris, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Swastiastu,
Selanjutnya sambutan Gubernur Provinsi DKI Jakarta kepada yang terhormat Bapak Basuki Cahayapurnama, kami silakan. Yang saya hormati Pak Menteri Direktur Utama Kesehatan, GIS dan juga jajaran yang lain, asisten pemerintah, asisten Keska, Dinas, lengkap ini, PTSP, Dirut Ekonomi, semua yang hadir, teman-teman media juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Kami tentu terima kasih banyak Pak. Keluhan kami kita kan di lapangan ketemu masalah langsung diselesaikan. Nah tinggal lagi kita dorong swasta bagaimana kita pastikan semua lurah akan bermanfaat dengan baik sebagai SDM manager. Kita harus jadikan tidak ada seorang pun tidak dilindungi oleh asuransi. Nah saya harap kerjasama ini dengan swasta, rumah sakit juga akan dibangun lebih banyak. Kita tinggal bicarakan lagi dengan BPJS soal primerinya ya, yang dokter itu yang kita mesti duduk bersama apakah kami akan mensubsidi, karena dokter-dokter yang pribadi itu kalau dikasih hanya 250 orang misalnya BPJS, 5.000 orang satu dokter ya, cuma 2.000 itu masih ada 10.000, tapi kan itu jalan dokter masih. Nah kalau itu udah jalan berarti aman, karena kemarin dokter itu agak dulu. Nah kami lagi berpikir bagaimana caranya supaya nanti tiap 5.000 penduduk itu betul-betul satu dokter. Kita udah mulai di rumah susun. Nah kalau ini bisa jadi, saya kira ya mungkin Amerika pun kalah sama sistem jaminan kesehatan kita. Saya bicara dengan beberapa pejabat atau dari Amerika, dia sampai bilang gini, Obama should learn from you. Saya kira harusnya BPJS kita jauh lebih hebat. Tentu kita harus subsidi, kan ada kontrolnya juga. Nah, saya kira tadi kan kurang betul Bapak tinggal perintah saja. Kami cuma minta BPJS jadikan Jakarta sebagai etalase. Jadi showcase untuk mempertontonkan sebuah proses transformasi cakupan istilahnya semesta kesehatan semesta di Indonesia, universal coverage yang akan diharapkan seluruh Indonesia ada. Kita mulai dari Jakarta nanti semua. Saya kira itu dari saya. Terima kasih banyak Pak sudah sama-sama. Dan selanjutnya mari kita saksikan bersama yang pertama penandatanganan kesepakatan bersama antara pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan BPJS Kesehatan yang dalam hal ini ditandatangani oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta dengan Direktur Utama BPJS Kesehatan. Selanjutnya penandatanganan perjanjian kerjasama antara pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan BPJS Kesehatan yang dalam hal ini ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan dengan Kepala Divisi Regional 4. Dan yang terakhir penandatanganan perjanjian kerjasama antara pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan BPJS Kesehatan yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala BPSP Provinsi DKI Jakarta dengan Kepala Divisi Regional 4. Mohon berkenan untuk dapat diabadikan. Baik, terima kasih Bapak Ibu dan yang kami hormati. Demikianlah seluruh rangkaian acara kita pada siang hari ini. Atas kerjasama yang kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Haji kamu nggak dengerin ya? Dengerin Pak, Nah, lu bayi doang lu kan? kasih contekan aja. Soal bayi ya, DKI langsung. Ya poin kerjasamanya adalah kita sepakat bahwa DKI ini menjadikan sebagai provinsi dengan cakupan sehat semesta ya. Cakupan sehat semesta semuanya punya jaminan kesehatan siapapun. Ya memang kita punya yang tidak mampu dibayar pemerintah, yang mampu bayar sendiri, yang bekerja di perusahaan juga ditanggung perusahaannya. Sehingga ada kewajiban semua perusahaan, badan usaha di DKI itu wajib seluruh karyawannya terdaftar. Nah di luar itu ada yang mandiri, yang bayar sendiri, tapi faktanya khususnya di kelas 3 ada yang menunggak lama. Ternyata memang setelah kita cek ini kelompok yang ternyata memang bukan tidak punya willingness to pay, tapi ability to pay-nya, kemampuan bayarnya memang tidak memungkinkan untuk itu. Kemudian Pak Gubernur berinisiatif, yang ini mestinya ditanggung oleh pemerintah. Tapi tidak tertutup kemungkinan itu kalau kelas 1, kelas 2 juga kemudian ternyata kenyataannya mungkin karena semangatnya mendaftar ke 1, kelas 2, tapi faktanya juga tidak punya ability to pay, ya di situ juga Pak Gubernur menyiapkan untuk menanggunglah jaminan kesehatannya semuanya. Termasuk juga tadi bayi baru lahir dari keluarga yang peserta mandiri yang belum menjadi peserta didaftarkan di situ. Kalau keikutsertaan di DKI sendiri sudah berapa banyak Pak? Nasional 65% kalau nasional ya. Jadi secara khusus provinsi biasa tidak beda jauh dengan kepesertaan nasional itu. Kalau DKI Pak? Wah, saya bisa ke Pak Difre yang hafal angkanya. Bukis, berapa persen coverage DKI sekarang jumlah peserta? Sekarang 7 juta, 70%. Dari 70%. 70%. Ya, 70%. Kita ingin 100% lah, DKI pertama 100%. Ya kita tugaskan para lurah dan seluruh puskesmas itu betul-betul jadi orang tua. Nah sampai izin-izin perusahaan pun harus daftar. Nah jadi kita tidak ingin ada satu penduduk pun yang tidak ada jaminan. Nanti kita kelihatan nih, nah, kita akan cocokkan dengan KTP, tahap berikutnya dengan NIK kita akan cocokkan. Siapa yang belum kan pakai NIK nih. Nah ini bisa bertahap. Kita juga nggak mau langsung bayar NIK, kenapa? Karena kan kita mau mendidik orang juga. Ini gotong royong. Nah semangat gotong royong ini yang kita pengen. Jadi semua orang merasa saya ini nyumbang nih. Kalau saya sehat saya nolong yang sakit. Jadi bukan ini seolah-olah kayak kami dapat gitu saja. Enggak, masyarakat harus dididik. Ini program nasional gotong royong, saling menolong. Ini tidak boleh hanya menghubungkan pada pemerintah, yang sanggup ya harus bayar. Nah, saya tadi cerita sama Pak Dirut, saya kira sistem kesehatan kita ini sangat unik. Agak beda dengan beberapa kombinasi dari negara lain. Tapi yang pasti intinya sama. Semua penduduk harus punya jaminan kesehatan. Sehingga tidak ada lagi orang kalau sakit, modalnya berkurang apalagi bangkrut. Nggak ada lagi sakit jadi miskin tuh nggak ada cerita itu. Gitu. Ya. Target tadi Januari bisa selesai? Sebetulnya kan ini kan juga nggak bisa 100%, kenapa? Kan ada juga swasta nggak masuk karena dia merasa sudah punya asuransi. Orang Jakarta kan 20-30% juga orang kaya nih. Tapi kita pengen kamu kaya pun harus ikut dong. Namanya juga urunan, gotong royong gitu loh. Nah itu yang kita mau lakukan. Enggak, tergantung. Makanya kita membuat batasan. Gimana mengetahui orang itu tidak mampu. Hanya boleh masuk kelas 3. Itu udah saya buat sejak tahun 2006 itu dulu. Sistem ini. Saya tidak mau tahu Anda kaya atau miskin. Kalau kamu belagak kaya gimana? Saya nggak tahu juga. Atau belagak miskin. Yang penting kalau kamu mau masuk kelas 3 lewat puskesmas, berarti kamu tidak mampu. Kalau kamu udah naik kelas 3 ya harus bayar sendiri kamu. Kalau kamu sok mau bayar kelas 1, kelas 2, nggak sanggup juga bayar akhirnya gitu loh. Ya udah nggak usah belagu lah, ikut kelas 3 aja lah. Terus kita bayarin. Pokoknya intinya kalau mau diterjemahkan bahasa kasar, asal kamu mau berobat di puskesmas dan di opname di kelas 3, kami tanggung aja, nggak usah ribut kita. Anggaran yang disiapkan DKI untuk Kita ada. perhitungan kasarnya berapa Pak? Saya nggak tahu berapa duit itu. Untuk Kemarin 1,2 triliun, nggak kepakai habis juga semua. APBD dong. Dari tahun lalu juga udah ada. Kita udah jalan ini hanya penyempurnaan. Misalnya kita temukan ada orang lahir, orang nggak mampu atau yang kita bayarin, anaknya nggak terdaftar langsung. Kasihan dong, baik lagi kuning udah mesti bayar. Nah ini kita bikin.
Kita juga akan keluarkan aturan juga nanti. Rumah sakit swasta manapun tidak boleh kalau untuk tindakan kecelakaan. Untuk yang darurat, kita lagi siapkan. Ini nggak ada tanya duit orang-orang tersekarat minta duit store gimana gitu loh. Nah hal-hal ini kita mesti dari pengalaman-pengalaman inilah kita jadi makin memperbaiki. Nah, kita saling tukar pikiran kan. Dia kan pengalaman nasional. Nah, saya kira kalau soal kesehatan Jakarta bisa selesai, seluruh Indonesia udah akan gampang lah. Karena ini jauh lebih pelik urusannya. Orangnya banyak, dokternya juga canggih-canggih, rumah sakit juga canggih-canggih kan. Nah, itu ya, hitungan pembayaran jadi beda, mahal. Kalau kamu di kampung, kamu komplikasi 5 penyakit, dokternya 1, dokter umum lagi, kagak ada tes lab lagi. Kamu di Jakarta, komplikasi 5 dokter spesialis, pakai cek lab macam-macam, ya bayarnya lebih mahal dong. Nah, jadi itu yang mesti di-adjust. Saya yakin BPJS mampu kok untuk atur nanti pelan-pelan dengan ketemu kasus-kasus. Sehingga kita Januari 2019 sudah mampu total seluruh Indonesia. Itu target dari BPJS Kesehatan dan Undang-Undang SJSN itu. Tapi yang menarik satu nih healthcare-nya, Pak Gubernur kan sampaikan di setiap penduduk DKI 5.000 orang terdaftar di satu dokter pribadi, dokter keluarga. Nah, kalau konsep ini jalan, kalau penduduk DKI 20 juta, butuh 4.000 dokter, ya 10 juta ya. Bagi 5.000 kamu butuh 2.000 dokter. Jadi setiap orang punya dokter pribadi, dokter keluarga masing-masing, baik yang di puskesmas maupun yang bukan. Sekarang kita baru lakukan di rumah susun. Ya. Jadi nanti semua kampung nih kita mau lakukan. Jadi saya promotif, preventif ini baik. Jalan. Jadi primer, jadi orang nggak gitu banyak ke rumah sakit lagi. Ini akan membuat BPJS untung, nggak habis uang banyak negara lah bukan BPJS. Negara untung lah, BPJS negara nirlaba BPJS. Tidak banyak menghabiskan uang dan DKI juga tidak banyak menghabiskan uang untuk rumah sakit. Promotif preventifnya jalan. Dan saya yakin dengan pola seperti ini ya, sekarang kan indeks pembangunan manusia DKI itu 78,99. Kita kalau negara maju kan 80. Kita kalau kerja keras lagi tahun depan bisa capai 80, tinggal 1,01. Orang DKI sekarang rata-rata umur 78 tahun. Kalau kamu meninggal di bawah itu, berarti kamu pasti nggak beres tuh, ada yang masalah. Pak, yang rumah sakit swasta itu gimana Pak? Nanti akan diwajibkan kerjasama atau gimana? Swasta kita nggak paksa dia kerjasama untuk terima BPJS, tapi saya sampaikan pada swasta. Kalau Anda tidak mau ikut pada kami, Anda nggak punya pasien, habis kamu. Satu hari Anda habis. Anda mau dapat dari mana? Rumah sakit kita udah makin baik. Pasti. Sebagai layanan primer kuat nanti. Nanti kita rahasia nggak mau ngomong. Ini mesti main mata-mata intel. Kita nggak mau bocorin dulu. Nah, kita langsung sergap saja. Terima kasih.